Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil presentasi kami yang berjudul Generasi Internet di Dunia Kerja dan Organisasi. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Dewi Tiara dengan NPM 1903110182, Adang Khairunisa dengan NPM 1903110188, ada Evi Danur Awalia dengan NPM 1903110196, ada Ayesa Salsabila dengan NPM 1903110208, ada Novi Ramadhani Arif dengan NPM 1903110210, ada Asyad Rodia dengan NPM 1903110220. Baiklah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, generasi internet di dunia kerja dan organisasi. Perkembangan teknologi dan informasi membuat arus perputaran dunia berjalan amat cepat. Di saat baru sedikit generasi milenial yang merasakan enaknya duduk di kursi strategis perusahaan, generasi Z sudah berani menantang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, generasi Z dalam dunia pekerjaan. Yang pertama adalah generasi baby boomer. Generasi ini lahir pada tahun 1946 sampai 1960. Generasi ini memiliki karakteristik kesukarelaan dalam berbagi pengetahuan, pengambilan keputusan secara bersama-sama, penggunaan teknologi yang harus diarahkan, dan menghargai tradisi lingkungan kerja. Selanjutnya ada generasi X. Generasi X lahir tahun 1960 sampai 1980. Memiliki karakteristik berbagi pengetahuan apabila saling menguntungkan, pengambilan keputusan jangka menengah dan berpusat pada kepentingan pribadi, penggunaan teknologi informasi secara mandiri dan percaya diri. Selanjutnya ada generasi Y. Generasi ini lahir pada tahun 1980 sampai 1995, memiliki karakteristik berbagi pengetahuan apabila menguntungkan diri sendiri, pengambilan keputusan berdasarkan ego dan jangka pendek, penggunaan teknologi informasi menjadi keseharian dalam hidup. Yang terakhir ada generasi Z. Generasi ini lahir tahun 1995 sampai 2010, memiliki karakteristik berbagi pengetahuan secara virtual, cepat, dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi. Pengambilan keputusan hanya berdasarkan kondisi saat ini dan tidak memiliki komitmen jangka panjang. Penggunaan teknologi informasi menjadi bagian dari perilaku. Selanjutnya yaitu karakteristik dari generasi internet di dunia kerja. Yang pertama ada keterbukaan. Keterbukaan menjadi salah satu karakter yang diunggulkan oleh generasi Z saat memasuki dunia kerja. Dibanding dengan generasi yang lain, generasi Z akan dengan mudah menerima saran, masukan, bahkan kritik dari alumni generasi lain yang sudah lebih dulu merasakan asam garam dunia kerja. Yang kedua, yaitu bekerja sendiri. Generasi Z percaya bahwa mengurangi kerja kolektif dan lebih memilih untuk mengejar eksklusivitas jauh lebih penting. Meski demikian, generasi Z akan bekerja sama di hal tertentu karena mereka lebih suka bersaing, mereka mengharapkan adanya apresiasi dan penghargaan secara personal atau individu atas apa yang telah dikerjakan. Dan yang ketiga, yaitu berharap besar pada internet. Berdasarkan riset Forbes pada tahun 2017 lalu, sekitar 90% generasi Z di Amerika Serikat memiliki jejak digital. Tidak hanya itu, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Vision Critical, mayoritas dari mereka mempelajari tugas-tugas mereka di dunia kerja melalui internet. Oleh karena itu, generasi Z pada akhirnya akan lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya ketimbang dengan rekan kerja. Pasalnya, seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa kehidupan mereka ditentukan oleh internet. Selanjutnya yaitu mudah mengalami demotivasi. Mudahnya mereka mengalami demotivasi atau runtuhnya keinginan untuk semangat, rendahnya gairah, dan keinginan besar untuk menyerah. Tingginya angka demotivasi ini memiliki banyak sebab, di antaranya adalah suasana kantor, keinginan untuk mendapatkan gaji tinggi, dan hasrat besar untuk sukses. Dan yang terakhir yaitu besarnya keinginan untuk diapresiasi. Keinginan untuk bersaing yang amat tinggi membuat generasi Z punya harapan besar terhadap perusahaan. Salah satu caranya adalah mendapatkan apresiasi.
Mereka punya harapan untuk diberi kesempatan berkembang, entah itu melalui pembelajaran personal maupun melalui sebuah proyek penting. Nah, saya Ayesa Salsabila akan melanjutkan hasil presentasi di bagian dampak positif internet di dunia kerja dan juga organisasi. Yang pertama itu adalah media komunikasi, di mana internet ini bisa menghubungkan sesama karyawan ataupun anggota untuk melakukan komunikasi tanpa perlu harus bertatap muka. Mereka bisa melakukannya secara online seperti di Zoom ataupun Gmeet dan aplikasi lainnya. Yang kedua itu media pertukaran data. Pengiriman dan penerimaan data melalui situs yang ada seperti Gmail ataupun WhatsApp, Line, di mana pertukaran informasi itu menjadi lebih cepat dan juga praktis. Dan yang ketiga itu adalah media mencari informasi. Internet ini dapat membantu karyawan dan juga anggota untuk mencari informasi-informasi yang diperlukan. Tinggal type aja di Google, pengen cari info apa, pasti bakal ketemu. Dan yang keempat adalah media bisnis, di mana internet ini bisa digunakan oleh organisasi ataupun dalam dunia kerja untuk membangun sebuah bisnis yang bisa mencakup banyak wilayah atau banyak orang. Jadi dengan internet ini bisnis kita jadi lebih ekspansi, bisa sampai masuk ke pasar internasional. Masuk ke bagian dampak negatif dari internet di dunia kerja dan juga organisasi. Yang pertama itu, kebanyakan orang menjadi penyendiri. Orang-orang yang cenderung menghabiskan waktunya dengan kehidupan online dan kurang berbaur terhadap lingkungan sekitarnya. Kebanyakan juga orang yang terlalu edik dengan internet ini menjadi orang-orang yang sedikit apatis dan lebih mementingkan gadgetnya. Nah, yang kedua itu melanggar hak cipta. Internet berkembang sehingga banyak yang memanipulasi, mengubah, dan menjiplak karya orang lain. Dan itu sering banget terjadi dalam banyak karya, tulisan, ataupun ide-ide yang sering diambil oleh orang lain. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Evida Nur Awalia, NPM 1903110196. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu dampak perubahan generasi internet di dunia kerja dan organisasi. Generasi internet itu memiliki kemampuan dalam teknologi yang terdiri atas 3 kemampuan, yaitu kreatif, confident, dan connected. Generasi internet itu mempunyai produktivitas yang cukup tinggi di media sosial atau industri media yang mampu memberikan dampak perubahan di dunia kerja dan organisasi. Tetapi, produktivitas ini harus didukung juga oleh beberapa aspek. Tips untuk mengoptimalkan produktivitas generasi internet yaitu 1. Menciptakan suasana kerja penuh tantangan, di mana gainer dituntut untuk menampilkan ide-ide kreativitas mereka, menampilkan segala kreativitas inovasi yang baru untuk di satu perusahaan tersebut. Dan mereka ditantang untuk menghidupkan suasana itu dengan ide-ide yang baru, serta dalam ruang lingkup tersebut, gainer itu lebih banyak mengalami tantangan-tantangan yang baru untuk mewujudkan mereka lebih unggul dari yang lainnya. Yang kedua, redefinasi ulang kebijakan rekrutmen. Jadi, kebijakan rekrutmen yang dibentuk dalam suatu perusahaan itu dibuat secara baru, dibuat dengan inovasi yang baru agar berbeda dan menghasilkan rekrutmen atau menghasilkan anggota-anggota yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu memberikan pelatihan milenial, di mana dalam perubahan generasi ini pelatihan milenial itu termasuk dalam pelatihan yang lebih mendefinisikan cara manajemen mereka dalam kepemimpinannya atau super share. Yang keempat yaitu memperbanyak kerja kelompok, di mana gainer dituntut untuk memperbanyak kerja kelompok agar mereka tidak hidup terjebak dalam dunia mereka sendiri. Jadi mereka dituntut untuk mengeluarkan ide-ide mereka, belaga argumen, mengeluarkan pendapat-pendapat mereka. Semua itu atas berlandasan dengan pemikiran yang milenial, serta direkat lagi untuk kerja timnya.
Yang selanjutnya itu adanya diskusi. Nah, untuk mendapatkan perubahan generasi ini, dituntut selalu adanya diskusi setiap saat. Jadi, dengan ini maka memperbanyak pengetahuan-pengetahuan yang ada. Dan yang terakhir itu memperbanyak komunikasi. Karena jika kita tidak memperbanyakkan komunikasi, maka akan ada dampak dari miscommunication. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik atau norma generasi internet. Terdapat 8 karakteristik atau norma generasi internet. 1 yaitu kebebasan. Generasi yang tidak terikat atau dikekang dalam suatu hal, karena mereka sangat ingin kebebasan. Yang kedua yaitu kustomisasi, yang artinya mereka lebih mementingkan personalisasi hanya untuk kepentingan estetika sesuai keinginan mereka saja. Yang ketiga yaitu penyelidik. Generasi Zener yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keempat yaitu integritas, di mana generasi Zener sangat menjunjung jiwa toleransi. Yang kelima yaitu kolaborasi, yang dimana generasi Zener sangat-sangat berkolaborasi melalui chat atau pekerjaan dalam video game untuk dapat menciptakan kolaborasi yang mereka inginkan. Yang keenam yaitu hiburan, dimana generasi Zener sangat lebih cenderung mencari hiburan di media sosial daripada mencari di sekitaran mereka karena lebih praktis. Yang ketujuh yaitu kecepatan. Generasi Zener mengandalkan segala kerjaan dengan kecepatan internet yang ada. Karena dengan kecepatan internet sangat memudahkan dan juga sangat mempercepat pekerjaan mereka. Dan yang kedelapan ataupun yang terakhir yaitu inovasi. Generasi Zener selalu memberikan hal-hal baru dan mengupdate perangkat dengan inovasi yang baru. Mereka selalu mengeluarkan kreasi-kreasi, inovasi-inovasi baru yang mereka ciptakan di masa sekarang ini. Baiklah, akan saya kembalikan ke moderator. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.